love and that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. I didn't grow into my Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Sehat bersama kami. Nah, jadi kita bahas apa nih di podcast kali ini? Nah, kita akan bahas terkait gagal jantung. Gagal jantung itu banyak ya pasiennya ya. Terus pasiennya nggak sadar bahwa dia itu gagal jantung. Betul sekali ya, supaya begini akan kita datangkan seorang pasien yang dimana sudah 5 tahun dia sakitnya. Supaya betul sekali, supaya bisa berbagi pengalaman itu mas. Iya. Dan bukan pasien juga teman-teman sekalian. Dan kita juga akan kedatangan narasumber dari dokter dan juga suster. Betul sekali. Jadi, ayo kita sambut narasumbernya. Jadi kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Saya dulu dok, nurse. Jadi ya ada dokter Esa di sini. Halo dok. Halo. Terus ada nurse. Siapa ada sama ya dok ya? Maaf. Terus ada nurse Ibaida dengan Bapak Fandi sebagai narasumber dari sisi pasiennya. Iya. Jadi ini dok, dokter teh sudah tentang nih dok, biar teman-teman sobat saya ini tahu nih kita undang dokter spesialis apa nih? Iya. Jadi saya sendiri merupakan spesialis kardiovaskular. Kardiovaskular itu spesialis jantung, teman-teman. Di sini saya juga datang bersama tim saya, nurse hebat. Beliau juga merupakan nurse spesialis kardiovaskular. Seperti itu. Sangat tim saya hebat ya, kita face kedatangan tim yang wah banget ya. Oke, maksud saya kali ya kita langsung tanya dari pasiennya dulu nih. Betul sekali. Kau boleh tahu, kalau boleh tahu Bapak Fandi sakitnya sudah 5 tahun dia. Iya. Selama sakit dia apa keluhan yang sudah kita alami? Jantung. Jadi begini Pak, sebenarnya saya mengalami penyakit hipertensi selama 12 tahun dan 2 tahun terakhir saya terkena serangan jantung. Dan setelah saya terkena serangan jantung, kadang saya susah beraktivitas dan susah tidur. Dan untuk itu saya membuat tempat tidur saya itu mempunyai 3 bantal untuk membuat tidur saya nyaman. Dan akhir-akhir ini berat badan saya 4 kilo. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Di tempat pula ya Pak ya? Ngomong banget ya aktivitasnya. Sangat mengganggu karena saya juga bekerja di sawah dan akhir-akhir ini saya susah bekerja. Berarti terganggu sekali pagi. Iya. Kebetulan kan kita juga kedatangan seorang dokter yang hebat. Jadi ini adalah seorang dokter yang sudah berkolam bertahun-tahun pastinya. Ya dokter ya? Nah kalau bertanya apa sih itu gagal jantung dok? Jadi simpelnya begini, gagal jantung adalah sebuah kondisi ketika jantung tidak bisa memompa dengan baik kebutuhan darah di dalam tubuh kita. Jadi jantung ini lemah dia. Ketika dia memompa untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita, dia tidak bisa melakukannya dengan baik karena adanya gangguan dari beberapa faktor seperti pola hidup, adanya gangguan penyakit lain, dan lain sebagainya. Jadi dok, bagaimana bisa terjadi gagal jantung? Apa penyebab utamanya? Jadi awalnya jantung itu bekerja lebih keras karena adanya tekanan darah yang tinggi. Kebetulan Bapak Fandi tadi tekanan darahnya ada ya, riwayat hipertensi. Iya. Ya, jadi ketika ada riwayat hipertensi, maka pembuluh darah di dalam tubuh itu akan menyempit. Nah, ketika terjadi penyempitan, adanya penumpukan plak karena pola hidup yang rusak. Penumpukan plak terjadi, pembuluh darah menyempit, sehingga membuat jantung susah untuk memompa darah dan memenuhi kebutuhan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah sekarang kita bergeser ke nurse Ibaida ya. Nah kita tahu kan sekarang nurse Ibaida sudah berpengalaman juga selama bertahun-tahun, sudah pasti bertemu dengan ratusan pasien, tentunya menemui banyak pasien gagal jantung. Nah apa sih itu peran perawat pada pasien gagal jantung? Oke, mengenai perannya perawat itu, sebelumnya perawat itu menangani berbagai macam penyakit. Ini yang namanya penyakit yang tadi ditanyakan mengenai penyakit gagal jantung. Sebagai perawat, kamu berperan memberikan obat tepat pada waktunya. Bukan hanya itu, bukan, tetapi lebih luas lagi.
Setiap harinya kami itu memantau tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darahnya, denyut nadinya, bahkan frekuensi pernapasan pasien. Hal itu sangat penting kami lakukan untuk memastikan kondisi pasien itu tetap stabil. Lalu apa yang kami lakukan setelah itu? Kami memberikan yang namanya terapi oksigen. Jadi, selain memberikan terapi oksigen, ternyata kami juga berkoordinasi juga dengan dokter untuk memberikan yang namanya obat diuretik. Obat ini, obat yang digunakan agar cairan itu yang berlebih itu bisa berkurang. Yang tidak kuat mengerti lagi, seorang perawat itu melakukan yang namanya memberi edukasi sederhana. Jadi edukasi sederhana ini mereka lakukan, contohnya ini, mereka memberikan edukasi sederhana mengenai bagaimana sih pasien itu menjaga pola makan dengan sederhana, pola makan yang rendah garam, begitu. Jadi hal itu dilakukan oleh seluruh bagian medis. Untuk itu, jadi artinya itu perawat tidak hanya merawat dengan medis, tetapi juga memberikan rasa aman dan pengetahuan kepada pasien. Baik, Nas, baik. Jadi bagaimana, Nas, kalau semisal ini kan dari segi budayanya, ini kita bayangkan semisal pasien tidak mau diterapi oksigen atau tidak mau diberikan obat, apakah ada cara baik, Dok, untuk mengatasi gagal jantungnya itu? Jadi kalau mengenai, kita tidak bisa menolak yang namanya izin dari pasien itu sendiri. Itu kita ada hak atau autonominya, yaitu pasien memiliki hak atas mereka sendiri. Kenapa saya sering lelah dan sering sesak nafas juga dong? Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, ketika pembuluh darah menyempit, maka seiring waktu jantung menjadi lemah. Nah, ketika jantung menjadi lemah, maka darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu akan berkurang. Itu yang menyebabkan oksigen di dalam tubuh kita menjadi turun dan babak menjadi sesak dan cepat lelah. Oh, berarti jantungnya lemah aja dong? Iya, karena itu tadi tidak tercukupi oksigen yang disebarkan ke dalam tubuh kita. Gitu. Pantas, saya sering sesak dan sering juga lelah. Iya, jadi tubuh sebenarnya itu dia berusaha menahan garam dan air untuk meningkatkan tekanan darah. Namun, tapi ini malah menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru, sehingga bakal merasa sesak nafas, cepat lelah, dan kakinya bengkak tidak. Oh iya dong, saya juga mempunyai kaki yang bengkak dan itu saya. Ya, karena itu tadi cairannya tidak direabsorpsi dengan baik sehingga menyebabkan penumpukan cairan. Seperti itu. Begitu ya dong. Iya. Oh, jadi itu kayak jantungnya tuh ngamuk ya karena siklus hidupnya ya orang gitu ya. Bisa ya, jangan pernah apa gitu jangan banget gitu. Ya, kebiasaan hidupnya orang kayak toksik yang misalnya udah kayak kata gengsi sih toksik ya, masih terus jantungnya dimogok kayak gue yang beratnya atau gue yang berhenti gitu dari tet. Nah juga nih baca nih ya dok ya. Nah katanya bukan hanya dokter yang menegakkan diagnosis gitu. Katanya ini juga kita ya. Ini berdua nih kalau saya nih ya. Jadi kayak suka di sisi dokter aja nih. Terus saya bukan dokter. Karena dokter sama perawat itu setara. Nah ya bukan yang udah ya udah dokter yang terus kan ini statement yang seperti itu seringnya. Iya. Katanya dokter itu di atas, perawat itu di bawah. Tidak beda sebenarnya sama ya teman-teman. Dokter dan perawat itu sama-sama jalan pendidikan, sama-sama susah. Jadi kita nggak bisa seenaknya bilang dokter itu lebih tinggi pendidikannya dan sama. Iya, tapi bisa tuh kayak hal yang tabu dok katanya tuh. Maaf ya nurse, itu nurse itu membantu dokter. Iya sekali. Aduh, susah nih kalau apa nih SDM-nya belum maju, susah nih dok kita. Aduh. Bahkan perawat punya dengan posisinya sendiri loh. Keren ya, berarti nggak ada dokter nih nurse deh, yang ini. Keren sekali nih perawat keren ada dengan sendirinya. Jadi saya penasaran nih nurse nih, kalau kayak gejala-gejala yang kayak Bapak Fandi ini tadi sebutkan itu diagnosis terus. Nah, diagnosis pada kasus Pak Pandi ini yang pertama itu kita bisa ambil gangguan pertukaran gas karena terjadi cairan menumpuk di paru-parunya. Kemudian yang kedua kita ambil hipervolemia karena terjadi retensi cairan. Dan yang ketiga kita ambil intoleransi aktivitas karena pasiennya mudah lelah. Dan yang terakhir itu kita bisa ambil pasien jalan napas tidak efektif karena pasien ini mudah sesak.
Berarti naskah tadi menyebutkan 4 ya, orang membahas 4 ini tadi. Nah, kalau disuruh pilih yang mana untuk menjadi prioritasnya, yang mana di nomor 1 untuk pasiennya, kan ada 4, yang mana didahulukan dulu. Untuk prioritas sendiri yang paling diprioritaskan itu adalah gangguan pertukaran gas, karena di sini tuh bersangkutan langsung dengan oksigen dan nyawa pada pasien. Dia punya pas jadi. Ya kan, selalu dalam pada masih oh jadi dia klasis yang gangguan kalau dia sih nasi itu dia bisa lebih dari ada ya. Iya, bisa. Tadi banyak banyak. Dari sisi nasi itu dia mengangkat kebutuhan dasar dan kalau dari dokter itu kayak penyakit ya penyakitnya bagian Tadi mendaki jadi. ini lo saya kayak apa ini lo terus nih kalau kayak diagnosis gitu ada nggak kayak suhan gitu Rencana-rencananya yang mau dilakukan. Itu kita bisa memberikan intervensi yang pertama, pasien itu bisa menimbang berat badannya tiap hari, kemudian mengurangi asupan cairan serta patuh untuk minum obat, dan juga mengurangi makanan terlalu banyak garam. Dan untuk intoleransi aktivitas sendiri kita ambil untuk memberikan pasien aktivitas yang ringan tapi tidak memaksakan diri. Sebenarnya saya memahami ya tanpa sama pasien. Iya. biar kayak apa tuh iya jadi ini kayak kalau sudah seperti itu yang mengedukasi itu dokter apa nurse sih sebenarnya bisa dua-duanya bisa kayak tapi lebih ke mungkin lebih ke suka ya karena bisa yang ketemu gitu iya betul sekali karena dari nulis ini kan yang paling bisa memberikan kasih jadi nggak kalau dari segi apa sih pasien itu sih yang saya tuh kepo nih kepo dari segi edukasi itu, kami memberikan sebuah edukasi sederhana seperti menjaga pola makan yang rendah garam. Itu kami lakukan. Setelah itu, kami juga memberikan edukasi menjaga pola makan dengan baik, kemudian olahraga dengan teratur, serta istirahat dengan cukup. Apalagi mengenai makanan-makanan itu, karbohidrat itu harusnya dikurangi, apalagi bagi penderita gagal jantung. Oh iya, Nams. Jadi berarti olahraga apa ini yang dikasihkan untuk pasien penyakit jantung? Olahraga seperti apa ini? Ya, ini kan pasien sudah sesak nafas untuk olahraga pasti bakal dapat sesak. ini tuh pak kayak pasien itu pasien gagal jantung nggak bisa olahraga peran-peran gimana soalnya ya mungkin aja soalnya iya gimana nih ya Iya. Saya itu mengenai pada kasus seperti ini tuh melakukan aktivitas ringan saja dan tidak terlalu memaksakan diri, seperti berjalan-jalan saat pagi, jalan pagi, santai ya lari bang dan yang kalau pagi-pagi kan oksigennya itu di alam sekitar kita lagi bagus-bagus sudah bersana semuanya sih oksigennya Ada bagian. Orang gini Nams, kalau misalkan disuplain di olahraga bapaknya kan, di jalan-jalan. Berarti dikatakan lebih berhasil tindakan yang tadi atau belum? Tidak sepenuhnya karena tindakan ini berhasil ketika TTP pasien itu stabil, sesaknya berkurang, bengkaknya berkurang, dan berat badannya turun sesuai dengan target. Kemudian dia juga bisa melakukan aktivitas tanpa terlalu lemah, tanpa terlalu kelelahan lagi, dan dia sudah paham atas edukasi yang telah diberikan. Seperti itu dikatakan berhasil. Oh iya. Oke, lanjut nih. Jadi kayak kan bukan hanya dari segi kayak TTP-nya ini nurse dong nih, kayak dari segi obatnya, tapi kan kayak ada tuh dukungan dari keluarga nggak misalnya. Ya, silakan dong, silakan. Ya nih, makan. Silakan dimakan langsung lanjutin. Jadi kayak gimana sih tuh kalau misal kayak keluarga pasien itu nggak mendukung kondisi penyakit pasien harus gimana tuh? Oh iya, mengenai dukungan keluarga itu, sebenarnya itu dukungan keluarga sangatlah besar sekali. Jadi, dukungan keluarga ini, misalnya kami itu selalu menyampaikan kepada keluarga bahwasannya motivator utamanya itu pasien, mereka, keluarga. Jadi, untuk mengingatkan minum obat tepat pada waktunya, disiplin kontrol, atau sekadar menemani pasien
pasien ketika mereka itu merasa cemas. Jadi dukungan emosional itulah yang sangat penting bagi pasien, karena mereka itu ketika merasa sendiri atau tidak sendiri karena adanya dukungan tadi, semangat untuk sembuhnya itu jauh lebih besar. Berarti penting sekali nurse tentang dukungan keluarganya. Iya, sangat penting karena mereka di situ merasa diperhatikan oleh keluarganya. Dengan dukungan tersebut atau motivasi tersebut, mereka akan merasa lebih kuat untuk melawan penyakit itu. Baik, nurse. Kalau dokter bagaimana? Ini kan peran sama perawatnya tentang dukungan keluarga. Kalau dari sisi dokternya bagaimana kalau terkait dukungan keluarga ini? Kalau dukungan keluarga dari sisi dokter, sebenarnya dokter itu cukup mengedukasi saja kepada keluarganya. Makanya ketika ada pasien, ada beberapa pasien yang datang mengeluh penyakitnya, tapi ternyata keluarganya tidak tahu. Ada beberapa pasien yang katanya dia takut kalau keluarganya tahu sakit ini, sakit itu. Padahal sebenarnya ketika tubuh kita mengalami sakit ataupun ada keluhan-keluhan yang di luar kondisi normal ya, kita sebenarnya harus menjadi orang pertama yang menyampaikan ke keluarganya. Kita harus memberitahu keluarga kita sendiri kalau kita ini lagi sakit seperti ini, saya ini lagi sakit, supaya keluarga kita juga tahu kalau kita sakit. Jangan sampai nanti di belakang nih, baru tiba-tiba dead. Tidak lucu kalau keluarga tak tahu baru mati keluarga, kenapa itu tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada angin, tiba-tiba kalau pergi ke alam yang lain ya. Tidak, bapak pasti kan ditanya nih keluarganya nih, tadi sembunyi nih. Iya, enggak lagi dong, biar kirimnya keluarganya kayak dulu gitu. Apalagi ceritanya. Lagi di luar kota. Jadi kayak ada nggak sih dok tuh penelitian lanjut tentang gagal jantung ini, karena setahu saya itu gagal jantung ini cukup banyak ya dok ya kasihnya, bukan kayak di Indonesia aja, di luar negeri juga ya. Iya kan banyak. Banyak tuh dok. Jadi salah satu jurnal kesehatan yang paling terpercaya itu WHO ya. Nggak dilakukan sih kalau WHO udah WHO. Jadi kalau menurut jurnal WHO itu dia mengatakan kalau peningkatan gagal kasus gagal jantung itu terutama pada perokok, selain perokok itu tingkat obesitas, orang-orang yang tidak bisa menjaga berat badan ideal, dan dislipidemia. Nah, dislipidemia ini disebabkan karena itu tadi obesitas. Jadi adanya penumpukan lemak sehingga terjadilah dislipidemia. Nah, kasus ini tuh sangat banyak terjadi, bisa sampai 1.000 sampai 2.000 kasus per tahunnya. Mana ya dok? Ternyata gagal jantung ini. Iya, betul sekali, sangat parah. Intinya gitu. Jadi pusat-pusatnya kalau provinsi kan ada kotanya, ada iya kehidupan. Gak ada ibu di kota mati dong. Iya, tidak ada. Seram nih, kita pasti ingat nggak? Iya, kayak ini udah ngobrol Betul sekali. Samping ini harus kita nih, Gusti ribut banget. Nah, closing dari kami bahwa gagal jantung itu bisa diatasi kalau semisal keluarga, perawat dan dokternya itu saling bekerja sama. Iya, juga nah kalau penting dari segi hidupnya kayak jangan merokok ya, jangan merokok, terus rajin olahraganya tuh jangan yang berat-berat, soalnya kalau berat nanti ngep gitu, terus makan makanan yang sehat guys, terus kalau ada obat itu obatnya diminum, jangan apa ini, jangan bandel, jangan gak diminum, kasihan kalau tenaga kesehatannya udah effort yang repot-repot ini sudah merawat kalian yang sakit terus kalian yang bandel, kan gak usah minum obat deh, nanti aku nanti mati juga, jangan kehilangan harapan nih pasiennya seperti itu. Ya padahal ada keluarga yang mendukung. Iya betul, jadi mungkin sampai di sini saja. Iya, jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe. Nah, iya. Nanti kita datangkan lagi narasumber betah dari hebatnya dari ini, ya narasumbernya sekarang
tuh sangat hebat. Nanti kita datang itu lagi deh. Internasional lah, dari- Iya, ya. internasional gitu dari PO. Iya, boleh. Jadi mungkin cukup sekalian. Terima kasih teman-teman sobat sehat. Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatannya gitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.